Baik, kita lanjutkan soal yang halaman 7. Jadi ini adalah soal operational research, ya, atau penelitian operasional. Penelitian operasional di sini biasanya ada 3 tahap. Tahap pertama, Anda membuat model. Anda memodelkan sebuah cerita yang mungkin Anda pikir rumit, itu Anda bisa singkat menjadi satu coretan yang hanya Anda sendiri yang bisa mengerti. Ya. Di halaman 7 itu ada sebuah soal cerita yang panjang. Anda harus sederhanakan ke dalam bentuk matriks yang mungkin hanya dalam beberapa baris. Ya. Kita baca satu persatu. Sebuah industri keramik membuat 2 jenis produk unggulan, yaitu produk A dan B. Oh, ternyata ada 2 produk unggulan, yaitu produk A dan B. Kemudian, untuk menghasilkan satu jenis produk A, diperlukan waktu pengerjaan 1 jam. Oh, untuk produk A, diperlukan waktu pengerjaan 1 jam, dan bahan baku 4 kg. Oh, bahan baku 4 kg. Oke. Kemudian, sedangkan B membutuhkan waktu 2 jam. Oh, B 2 jam dengan bahan baku 3 kg. Nah, ini cara saya menuliskan model. Kenapa? Orang menuliskan model beda-beda caranya. Ada yang dicoret-coret pakai bulat-bulat atau pakai gambar. Kalau ini cara saya. Sehingga dengan melihat ini saja saya bisa cerita. Gitu. Kemudian waktu dan bahan baku yang tersedia masing-masing 40 jam dan 120 kg. Oh, yang tersedia 40 jam dan 120 jam dan 120 kg. Nah, keuntungan tiap A masing-masing $40 dan B $50. Oh, A memperoleh untung $40 dan B $50, gitu kan? Pertanyaannya, tentukan model programa linear untuk persoalan di atas. Berarti Anda harus memodelkan secara matematis. B, tentukan dengan metode grafik berapa jumlah yang harus diproduksi. Pertanyaannya, berapakah jumlah A yang harus diproduksi dan B yang harus diproduksi. Perhatikan, ini adalah model yang saya buat. Dengan melihat model itu saja, saya bisa mengerti apa yang terjadi. Bahkan saya bisa menceritakan ulang. Lihat ya. Ada sebuah perusahaan memproduksi 2 produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk membuat produk A dibutuhkan waktu 1 jam dengan bahan baku 4 kg. Untuk membuat produk B dibutuhkan waktu 2 jam dengan bahan baku 3 kg. Perusahaan tersebut memiliki batasan. Waktunya hanya 40 jam. Kenapa? Karena bekerja pagi pulang sore. Nggak mungkin 24 jam dia bekerja. Dan yang kedua, bahan baku yang tersedia 120 kg. Tuh kan? Tanpa melihat soal cerita, saya bisa bercerita dengan notasi yang saya buat. Nggak tahu. Kalau misalkan Anda ingin buat, bisa jadi produk AB-nya di sini, bisa jadi di sini. Tergantung model yang Anda buat. Ini kan model saya. Kalau model saya begini. Ada orang bikin model kayak begini. A, B, terus pakai tunjuk di sini 1. Nih, bisa saja, silahkan. Yang penting Anda mengerti dan Anda simplifikasi. Itu yang disebutkan model. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ceritanya. Ternyata apabila kita ingin membuat produk A, untungnya kita peroleh $40 per produk. Berarti kalau bikin 3 produk, 3 kali 40 gitu kan. Nah, produk B $50 per produk. Kalau kita bikin 3 produk, berarti ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa produk A yang harus saya buat dan berapa produk B yang harus saya buat. Sehingga untungnya maksimal. Berarti untungnya gede. Gitu. Sama saja kalau Anda punya 3 produk bakso, sosis, dan somai. Pertanyaannya, hari ini saya harus bikin somai berapa,
bakso berapa, sosis berapa, sehingga untungnya maksimal. Lah gampang Pak, bikin aja sebanyak-banyaknya. Tidak bisa begitu. Kenapa? Anda hanya dibatasi waktu sekian jam. Dan juga tidak bisa begitu. Kenapa? Karena Anda hanya dibatasi 120 kilo. Ya. Pertanyaan sederhana, berapakah produk A, produk B, dan produk C? Biasanya di dalam matematika kita singkat menjadi X dan Y. Kenapa? Karena ada grafik yang harus Anda buat menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Katakanlah ya, produk A ini X, ya, produk B ini adalah Y, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan saya ingin melakukan formulasi matematik, maka Anda harus bisa menentukan berapa X dan berapa Y, ya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau misalkan di sini ketentuan waktunya kan 40 jam, ya, berarti ini kan jamnya 1, 2, ya. Untuk membuat produk A 1 jam, untuk membuat produk B 2 jam. Jangan sampai lebih dari 40 jam. Jangan sampai lebih, katanya gitu, ya, karena kan waktunya dibatasi. Kalau jangan sampai lebih, berarti kan bahasa matematikanya untuk membuat produk A berarti kan 1X ditambah 2Y. Jangan sampai lebih. Jangan sampai lebih itu harus kurang dari sama dengan, bahasa matematiknya gitu. Jangan sampai lebih itu kurang dari sama dengan berapa jam? 40 jam. Gitu. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua. Oh, kilogram. 4X ditambah 3Y jangan sampai lebih dari 120 kg. Ya. 4X ditambah 3Y kurang dari 120. Kenapa jangan sampai lebih? Karena kan kemampuanmu hanya begitu. Jangan sampai lebih, bahasa matematikanya kayak gini. Nah, keuntungannya kan ini. Berarti Z sama dengan berapa, ya, katakanlah kan X, Y, Z, ya, berarti 40X ditambah 50Y. Pertanyaannya, berapakah jumlah X dan jumlah Y sehingga Z-nya maksimal? Berarti Anda harus mencari yang paling besar, gitu. Kalau misalkan Anda disuruh menggambar secara grafis, gampang. Di sini ada 3 pertanyaan. Nah, inilah yang disebut dengan pemodelan sederhana, dan inilah yang disebut dengan pemodelan matematis. Jawaban A terjawab. Ini yang disebut dengan model matematis. Jadi menyederhanakan sesuatu cerita yang rumit ke dalam hanya bentuk 3 baris ini, gitu. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda menggambarkan, ya. Dimulai dari formulasi pertama dulu. 1X plus 2Y kurang dari, nggak bisa dipakai kurang darinya. Anda bikin aja sama dengan 40. Berarti 1X tambah 2Y sama dengan 40. Untuk mengetahui X dan Y, Anda harus misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0 itu kan 1 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 40. 2Y sama dengan 40. Berapa? Y sama dengan 40 per 2. 20. Gitu ya. Y-nya sama dengan 20. Berapakah X-nya? Berarti X-nya 0, Y-nya 20, gitu kan? Nah, sekarang gantian. Kan tadi X-nya 0, sekarang Y-nya sama dengan 0. Ya. Berarti 1X itu kan X, ya. Ya. X ditambah 2 kali 0 sama dengan 40. Berarti X-nya sama dengan 40. Oh, 40. Berarti 0x 40,0. Ya. X duluan baru Y. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah 4X plus 3Y sama dengan 120. Kita misalkan X-nya dulu 0. Berarti X sama dengan 0. Berarti kan 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 120. Oke. Nah,
Oleh sebab itu 120. Nah, kemudian 3Y saya teruskan di sini ya. 3Y sama dengan 120. Berapakah Y? 120 dibagi 3. 40. Berarti X-nya 0, Y-nya 40. 0,40. Gitu ya. Ini saya bikin di sini. Set. Dah. Sekarang gantian Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Untuk 4X plus 3Y. 4X plus 3 kali 0 sama dengan 120. Berarti 4X sama dengan 120. X sama dengan 120 bagi 4. berapa? 30. Berarti titiknya berapa? 30,0. Dah. Selesai dua persamaan itu. Setelah itu baru Anda bisa menggambarkan. Grafik. Ya. Ingat, menggambarkannya kan ada dua. Ada subu X, ada subu Y. Oke. Di sini kan 0. Ingat, kita pakai 10 aja. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini juga 10, 20, 30, 40, 50, 60. Gitu kan? Kesini kan minus 10 ya, ke bawah minus 20. Ini minus 10, minus 20. Gitu ya. Ini subu X, ini subu Y. Saya akan menggambarkan formulasi yang pertama dulu. 1X plus 2Y 40. Atau X plus 2Y 40. Gimana cara menggambarkannya? Gampang. Titik pertama 0,20. X-nya 0, Y-nya 20 di sini. Titik yang kedua 40,0. Berarti X-nya 40, Y-nya 0. Berarti garisnya adalah ini. Dah. Itu adalah garis X plus 2Y. Sama dengan 40, ya kan? Nah, sekarang garis yang kedua. Ini, saya ingin menggambarkan 4X plus 3Y sama dengan 120. Berarti X-nya 0, Y-nya 40. Oke, satu lagi. X-nya 30, Y-nya 0. Berarti sini. Nah, Anda tarik garis. Gitu ya. Ini adalah garis 4X plus 3Y sama dengan 120. Nah, sekarang baru kita masuk ke kurang dan lebihnya. Perhatikan, X plus 2Y kurang dari 40. Kurang itu biasanya ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Nah, ini kan rumusnya. X plus 2Y kurang dari. Nah, kita lihat kan kurang dari. Kalau ke atas kan lebih, berarti kurang dari ke bawah. Daerahnya ada di sini. Ada di bawah. Daerahnya ada di bawah. Kemudian 4X plus 3Y kurang dari 120. Ini kan? Kurang dari 120. Kurang dari 120. Berarti saya harus gambarkan. Kurang kan ke bawah ya? Berarti kan daerahnya ada di sini. Set. Kurang ke bawah. Daerahnya ada di bawah. Tuh. Daerah optimal adalah daerah yang dilalui oleh dua garis. Ya. Ini bukan nih, karena dilalui hanya ini, ya kan? Ini juga bukan. Berarti daerah yang optimal yang ini nih. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena dilalui oleh dua garis. Kalau misalkan saya buat di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C dan D. Saya bisa pindahkan ke sini. Oh, gitu kan? Set, set. A, B, C, D. A itu berapa koma berapa? A itu kalau nggak salah 20,0 ya. A itu berapa? 20,0. Oh, 0,20. Iya, 0,20. B 0,0 ya kan? 0,0. C berapa? 30,0. D tanda tanya.
kita nggak tahu. D itu adalah tanda tanya. Nah, langkah yang harus kita lakukan, kita cek A. Apakah A menguntungkan? A adalah 0,20. Ingat rumus Z sama, kita baru uji cobakan ke Z. Oh, Z sama dengan 40 kali X ditambah 50 kali Y. Berarti kan 40 dikali 0 ditambah 50 dikali 20, ya kan? 5 kali 2, 10. 1000 ya. 5 kali 2, 10 tambah, oke, 1000. Katakanlah 1000 dolar. Artinya apa? Kalau saya membuat 20 biji produk Y dan tidak membuat produk A, maka otomatis uang yang saya dapat adalah 1000. Gitu. Oke. Lalu B kita cek. Ya, 0,0. Artinya saya tidak membuat produk B dan tidak membuat produk A. Gitu kan? Berarti berapakah Z-nya? Ya udah 40,0 ditambah 50, kali 0. Gitu kan? 0. Ya. Saya kan nggak bikin apa-apa. Otomatis saya nggak dapat keuntungan apa-apa. Sekarang kita lanjut produk yang C. Titik C. Sorry, bukan produk. Titik C itu adalah 30,0. Berapakah untung yang saya dapat? Berarti 40 kali 30 ditambah 50 kali 0. 4 kali 3? 12. 1200. Ditambah 0. Berarti 1200. Mana yang lebih besar? Yang C. Lebih besar dari ini. Apa arti C? Arti C adalah kalau saya membuat 30 biji produk A dan saya tidak membuat produk B, maka untung yang saya dapat adalah 1200. Itu artinya. Ada satu titik lagi, yaitu titik D. Titik optimalnya ya, Pak. D adalah titik temu dari dua garis ini. Garis apa saja? Garis X plus 2Y sama dengan 40, ya nggak? Ketemu dengan garis 4X plus 3Y sama dengan 120. Ketemu. Maka harus dieliminasi atau substitusi. Gimana caranya? Samakan salah satu penyebut. Gini, yang atas dikali 4, yang bawah dikali 1. 4 kali X, 4X. Tambah 4 kali 2, 8Y. Sama dengan 4 kali 4, 160. Gitu kan? Kenapa Pak dikalikan 4? Supaya nanti 4X dikurang 4X habis. Gitu. Kemudian 4X ditambah 3Y sama dengan 120. Kurangkan supaya ini habis. Ini kurang ini kan habis. Oke. 8 dikurang 3, 5Y sama dengan 160 kurang 120, 40. Y sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Oh, kalau begitu titik D itu Y-nya 8. Gitu ya. Y-nya adalah 8. Kita tinggal cari X-nya. X-nya boleh dimasukin ke sini, boleh. Ke bawah juga boleh. Saya pilih yang atas ya. X plus 2Y sama dengan 40. X plus 2 dikali 8 sama dengan 40. Gitu kan? 8 kali 2, 16. Gitu kan? Iya nggak? Ya, berarti X plus 16 sama dengan 40. X sama dengan 40 dikurangi 16. Berapa 40 kurang 16? 28. 24, Pak. 24. Berarti X-nya adalah 24. Oh, kalau begitu titik D adalah 24,8. Artinya apa? Di titik ini dia membuat 24 produk A dan 8 produk B. Sekarang kita cek berapakah keuntungannya. Keuntungannya adalah berapa tadi? 40X tambah 50Y. Berarti kan 40 dikali 24 berapa? Ditambah 50 dikali 8 berapa? 40 kali 24. Hah? 40 kali 24. 40 kali 24. Hah? 960. 50 kali 8. 400. Tolong dijumlahkan. 1360.
360. Nah, 1360. Mana yang paling besar? Yang D. Yang D. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini harus penting. Conclusionnya itu adalah enggak, Anda harus tulis membuat 24 produk A dan 8 produk B akan memberikan keuntungan 1360. Berarti kesimpulannya Anda harus membuat 24 biji produk A dan 8 biji produk B sehingga keuntungannya adalah maksimal. Itu kesimpulannya. Tolong pada saat mengerjakan ini jangan sampai kesimpulannya tidak Anda terangkan. Karena percuma saja Anda menghitung sampai di ujung, kesimpulannya Anda tidak terangkan. Anda harus menjelaskan kesimpulannya apa. Cara ini singkat. Biasanya yang optimal itu adalah titik temunya ini. Biasanya. Untuk menyingkatnya gampang. Anda tidak perlu melakukan ini. Ya kan? Anda juga tidak perlu melakukan ini. Ya, digambar juga nggak perlu. Langsung saja ke sini. Nah, oke? Dan langsung ke sini. Karena biasanya pasti yang maksimasi itu adalah yang titik temunya itu. Kenapa saya jalankan satu-satu supaya Anda tahu prosesnya sehingga Anda bisa membandingkan mana yang maksimal. Ini kalau maksimasi. Kalau minimasi Anda cari yang paling kecil. Gitu. Ya, silahkan ditulis.